Dipersembahkan oleh Pemirsa, keselarasan antara karir, cinta, dan kehidupan adalah hal penting dalam menjalani hari-hari. Bukan hal yang mudah tentunya menyelaraskan tiga hal sekaligus berjalan beriringan. Nah, rekan kami Valencia Melvinci akan mengajak kita untuk menyimak obrolan cantik sambil ngeteh dengan sosok yang mampu menjalani karir, cinta, dan kehidupan dengan selaras, Kezia Warrow, mantan Putri Indonesia 2016. Seperti apa ceritanya? Kita saksikan selengkapnya karena tiap rasa punya cerita. Kadang kita cuma butuh secangkir teh, bukan buat gaya-gayaan tapi buat berhenti sebentar dari dunia yang sibuk ini. Waktu lagi ngeteh cantik kayak gini suka mikir, karir tuh buat siapa ya? Buat membuktikan sesuatu atau buat bahagiain diri sendiri sih? Soal cinta, kenapa makin banyak orang nyaman sendirian? Apa karena kita terlalu takut patah hati? Atau emang udah bisa bahagia tanpa nunggu siapa-siapa? Soal keluarga, dulu ngeteh rame-rame adalah hal yang biasa. Sekarang rasanya mahal banget, padahal itu yang paling mengisi hati. Ngeteh cantik bukan cuma soal estetika, tapi tentang mengingat hal-hal sederhana yang sering kita lupakan demi mengejar yang lebih besar. Sebenarnya kamu lagi lari dari apa sih? Atau cuma lupa caranya berhenti sejenak? Nah, hari ini aku akan mengajak pemirsa Morning Tea untuk ngeteh cantik bareng sahabatku Kezia Warrow yang kadang ya kalau sudah ngeteh suka lupa sama hal penting karena tiap rasa punya cerita. Hari ini kita tuh mau bahas, ini adalah bahasan semua umat soal karir, cinta, keluarga. KCK Ya kan? KCK, karir, cinta, keluarga. Oke. Ya, kita mulai ya dari karir ya. Sambil ngeteh cantik kita mau bahas soal karir. Menjadi seorang putri Indonesia, apakah mengubah pandangan kamu soal berkarir? Ada. Apa tuh yang berubah? Berubahnya awalnya sebelum ya oke lah saya ingin berkarir karena basic akunya di office, di kantor, ya udah aku akan berkarir di office. Tapi setelah menjabat sebagai Putri Indonesia, ternyata tertarik dengan dunia entertainment. Oke, dunia entertainment. Yes. Walaupun sebenarnya ada beberapa tawaran masuk dunia politik juga. Pilihan, tapi saat dicoba awalnya dan keluar dari zona nyaman, akhirnya aku memilih dunia entertainment. Jadi sempat keluar dari zona nyaman, Yes. ada tawaran untuk berkarir di dunia politik, tapi mengapa pada akhirnya ditinggalkan? Mungkin belum aja kali ya, karena masih ya istilahnya masih dalam masa perkembangan. Jadi melihat situasi dan kondisi yang akhirnya saat dicoba dulu nih, pengen yaudah kita satu-satu nih, apa dunia politik kah atau dunia entertainment. Tapi karena tawaran awal itu adalah dunia entertainment, akhirnya oke, kita coba. Walaupun awalnya agak berat dan agak susah ya untuk men-switch itu. Nah Kezia, karena berat dan susah ini banyak orang yang mengatakan atau beranggapan, berasumsi switch career itu adalah sesuatu yang impossible. Oh, Jadi tidak ya? Itu Bagi aku possible tidak. untuk dilakukan. Possible. Nah, Kezia ini nih minuman kita datang nih, coba ya. Iya, halo Mas. Ini kok kayaknya seger banget Oh, iya ya. dong. Ini apa Mas? Ini apple ginger tea, extract apel dengan es tea. Oh, jadi ini ginger tea dengan Betul. apel. Apple. Kalau yang ini? Kalau yang ini peach berry. Ya, kalau ini
Krim karamel. Oh, kita ada dessertnya. Ya, dessertnya. Oke. Jadi ngeteh Puding susu. cantik sama ada yang Ya. manis-manis Yang manis, temennya. betul. Ada puding karamel. Ini nih Mas Setuju. Bagas ya dengan Ya, Mas betul. Bagas. Ya. Mas Bagas coba kita tanya ya. Oke. Mumpung ada Mas Bagas di sini Mas. Kalau Mas Bagas kan ini lagi berkarir. Ada impian karir yang pengen dikejar sama Mas Bagas tuh apa sih? Oh, impian saya sebenarnya gak terlalu tinggi banget ya, tapi yang saya jalani untuk sekarang, saya lebih memilih untuk mengejar seorang hoteler profesional. Ya, Menjadi orang profesional. ya sesuai bidang saya. Pernah terpikir nggak mau switch career atau mungkin Mas Bagas hobinya apa gitu pengen jump? Kalau untuk hobi sih, ya dulu hobi saya olahraga, tapi saya udah masuk industri perhotelan, ya makanan sama minuman, saya masuk. Ya, Berarti awalnya switch dong, yang awalnya hobi, tiba-tiba tidak seiring dengan Betul. apa yang ditekuni sekarang gitu ya Iya. Mas. Tapi sekarang yang jadi impian adalah sesuai dengan karir hari ini gitu sesuai ya. dengan Oke, good luck ya Mas Bagas. Mas Iya, Bagas terima terima kasih kasih. loh Terima udah kasih. dibawain Terima kasih. makanan. Oke, Thank siap. you Mas. Itu tadi tuh salah Betul, satu ya ternyata kan? ada ya. Betul. Ini kan kalau sekarang kan orang ngetren untuk ngeteh cantik. Iya. Nah, Kes, kamu kalau lagi ngeteh cantik sendiri misalnya gitu ya, apa nggak jadi overthinking gitu ya, mikirin ini nanti karirnya kayak gimana ya, ini timbang menimbang untung rugi, overthinking atau malah kreatif? Justru aku kreatif, karena Nah. apa? Itu healing terbaik. The best version aku sendiri ya, saya sendiri adalah yang ngeteh cantik untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin kalau kita tahu kan, kalau hiruk pikuk pekerjaan, keluarga, ada waktu me time sendiri. Me time. Me time-nya itu yang ngeteh, karena kalau seorang ibu butuhkan me time, nggak perlu jauh-jauh. Di rumah ngeteh cantik itu, wah, the best sih. Jadi itu pemirsa, jadi jangan terlalu diforsir ya. Kalau memang sudah saatnya istirahat, ngeteh cantik bisa sambil pikir-pikir, jangan dibawa overthinking, tapi bisa jadi creative thinking. Betul, Ya kan? setuju. Nah, ngomong creative thinking, nih di dunia entertainment, setelah ini ada step atau rencana mungkin grande apa lagi yang mau dikerjakan Kezia? Sebenarnya banyak sih ya, kayak planning ya, selain sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita karir juga punya planning yang sebenarnya keluar lagi dari zona nyaman. Kezia, satu lagi. Jadi kalau sekarang ini melihat perjalanan karir Kezia, seorang Kezia, pernah nggak sih terjebak antara tuntutan perkembangan zaman, terjebak dengan bentrok kepentingan pribadi? Pernah. Pernah ya? Pastilah, namanya perkembangan zaman dengan diri kita sendiri, ya pasti ada. Oke, dan tetap bisa dihadapi ya? Ya harus. Dengan senyum ya? Betul. Nah, Dengan itu sebuah dia. perubahan yang sangat kita nggak tahu ya, berubah-berubah, dan kita harus menjadi seorang yang fleksibel untuk bisa diterima di dunia ini gitu. Nah, tuh penting nih. Ada quotes baru. Asik. Kita harus fleksibel supaya bisa diterima di dunia ini. Ya. Pemirsa, kami masih akan lanjutkan lagi ngobrol pagi hari ini sambil ngeteh cantik karena tiap rasa punya cerita. Kita jeda dulu. Kita sambil makan puding karamel. Mau. Ini kayaknya enak banget. Nah, ya dicalak dikit dulu. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kita lanjut lagi. Kalau yang satu ini my favorite part, soal cinta. Kita tanya sama Kezia ya. Kezia, ini ada pernyataan, kamu harus pilih setuju atau tidak setuju dan berikan alasan. Oke? Oke, yang pertama, soal cinta, banyak Gen Z sekarang yang vokal soal self love, boundaries, dan bahkan tidak terburu-buru untuk menikah. Kemudian diperbandingkan dengan generasi sebelumnya yang katanya lebih konservatif. Setuju atau enggak? Kalau ini aku pilihan lagi ya. Kalau aku menjawab untuk pilihan yang lalu, zaman yang sebelumnya, aku memilih setuju.
Tapi kalau sekarang dengan perkembangan zaman, teknologi dan semakin dunia yang semakin berat sepertinya ya, ya aku nggak setuju. Tergantung situasi dan kondisi ya, balik lagi ya. Situasi dan kondisi. Betul, kalau ya. memang ada yang belum di zaman yang sebelumnya, itu harus cepat-cepat. Oke. Tapi kalau yang sekarang, ya aku nggak setuju. Karena memang kebutuhan banyak. Ya. Ya kan, perkembangan semakin besar, semakin canggih. Dan memang butuh skill, butuh segala macam yang memang diikutin seperti itu. Nggak ujuk-ujuk harus menikah gitu ya. Ya. Karena kan biasanya mungkin generasi muda ini berhadapan dengan tuntutan keluarga. Ayo dong kamu nikah, Ya. anak tetangga udah married nih. Banyak faktor yang sebenarnya Belum soal finance. iya, mereka bisa melihat karena berkembangnya sosial media itu sih. Oke. Ada lagi nih pemirsa, ada lagi. Ada yang bilang cinta yang sehat itu kayak teh hangat. Pelan-pelan, nggak buru-buru. Nah, jadi kamu setuju atau enggak nih? Pelan-pelan, nggak buru-buru, hangat terus. Atau kamu punya filosofi cinta yang lain? Kalau itu aku setuju sih. Karena memang namanya cinta tidak hanya sebatas dari mata turun ke hati, tapi butuh proses agar tahu kedalaman hati seseorang itu seperti apa. Jadi kamu nggak percaya love at the first sight? Tergantung situasi dan kondisi Kembali lagi. tuh. ada lagi. Pemirsa, satu lagi. Dulu ngeteh berdua artinya romantis. Sekarang banyak yang takut terlalu dekat karena takut terluka. Ini pengalaman bukan kan? Bukan ya? Oke. Jadi kamu nih, menurut kamu pernyataan tadi setuju atau enggak? Apakah itu mungkin sekedar karena trauma yang digeneralisir atau menurut kamu apa? Sepertinya. Ya begitu deh. Oke. Agak berat sepertinya ini ya. Iya kan, kalau ngeteh berdua belum tentu romantis sih menurut Iya, aku ya. mungkin Nggak apa-apa. bisnis, Iya, ya lagi kerja, kan, kerja, ya kan, setuju. atau lagi cari inspirasi, Betul. ya enggak. Jangan langsung ujuk-ujuk oh cinta romantis gitu Belum ya. tentu ya, tergantung sikon. Oke, jadi sekarang menurut kamu definisi cinta sejati apa? Ada nggak sih cinta sejati hari gini? Ada. Ada tapi langka. Oke, jadi dia Oke, ada tapi ada, langka. tapi Maksudnya apa langka. tuh? Cinta sejati kan pada saat kita dipertemukan, kalau dari aku ya, menurut aku, cinta sejati pada saat dia senang, awalnya kita bertemu senang dong, kita nggak tahu, pokoknya kita berdua ketemu pertama, sepasang kekasih bertemu pada saat ya, kita lagi fine-fine aja, istilahnya happy. Oke, saya ngeliat Anda lihat saya, kita lagi memang posisi happy kan, Ya. tapi kita nggak tahu di belakangnya ini ada apa. Nah, Gitu, dan pada saat proses berjalan ya cinta itu menerima. Kita menerima mungkin kekurangan dia, ya, Ya. menerima apapun lah ya. apapun yang menjadi kepribadian dia, dan seiring berjalannya waktu pada sudah membangun bahtera rumah tangga itu yang memang semuanya akan keluar sih. Dan itu harus dihadapi Harus untuk dihadapi. menemukan apakah ini benar cinta Ya, sejatiku atau bertahan. tidak. Ya. Saya sendiri sih ya itu butuh proses karena karakter saya sendiri adalah orang yang agak susah percaya dengan orang tipenya. Tapi justru malah dalam kisah cinta aku kembali kepada yang mantan. Kembali pada mantan. Aduh, mungkin nanti terinspirasi kali ya. Dan itu ternyata hanya minta tanda sama yang di atas. Aku minta tanda 3 tanda. Yang paling susah ya, intinya begitu. Oke. Dan akhirnya ya seiring berjalannya waktu, proses dan pembuktian, ternyata dia. Benar gitu ya. Itu tadi, jadi berserah kepada yang di atas ya Kezia ya. Nah jadi pemirsa, selain soal karir, soal cinta, jangan lupa soal keluarga yang selalu support kita kan, apapun keadaannya. Masih ada cerita untuk Anda, tiap rasa punya cerita pemirsa. Kita jeda terlebih dahulu. Ya kan? Ayo kita sambil ngeteh lagi, Kes. Manis banget ini. Dipersembahkan oleh
Kezia, kalau bicara soal keluarga ini kadang sensitif. Ada yang mungkin punya, aduh sebel deh sama mama, sebel deh sama papa karena dikritik misalnya gitu. Kamu pernah nggak sih mengalami dikritik tapi pengen melawan, cuman kan harusnya nggak boleh ya? Sebenarnya lawan debat terbaik Adalah dan orang terdekat adalah orang tua kita. Orang terdekat kita itu memang membuat kita terlatih Nah. sebelum kita ke dunia yang nyata ya istilahnya, dan itu menjadi pelajaran buat aku. Tapi justru ujung-ujungnya itu yang mendekatkan, karena ujungnya kita akan balik ke mereka. Nah, tuh kan. Nah, ini Ya kan? menarik nih. Karena mungkin ada orang tua yang pada saat ada anaknya berargumen Yes. yang berbeda dari pendirian sosok orang Iya. tua ini, merasa kamu harusnya dengar gitu. Karena kan lebih dominan kan Iya, kalau orang orang tua. tua. Nah, kamu melihat fenomena seperti ini pasti banyak kejadian di banyak keluarga. Gimana? Itu sebenarnya hal yang lumrah ya. Karena sesuatu yang defense sama kita adalah ya orang tua kita. Oke. Nah, sekarang seorang Kezia Waro punya keluarga sendiri, ya kan? Nah, kamu adalah seorang public figure, dilihat oleh banyak mata netizen masyarakat Indonesia. Bagaimana sih menjaga privasi keluarga dan mengimbanginya dengan tuntutan publik? Pasti banyak dong yang mau tahu dong kehidupan keluarganya Kezia, gitu. Gimana? Sebenarnya ya saya juga masih belajar, proses belajar yang memang selama masih hidup ya kita tetap proses belajar itu. Keluarga untuk melihat hal seperti ini intinya adalah komunikasi, keterbukaan. Kadang itu susah ya, walaupun dalam satu rumah kita selalu bersama, apalagi dengan pekerjaan masing-masing, dengan background masing-masing. Mungkin keluarga backgroundnya berbeda, ada yang didikannya keras, ada didikannya lembek. Tapi saat kita dipertemukan, intinya adalah komunikasi, komitmen, yang itu yang harus kita bicarakan bersama-sama. Oke, gimana kamu memandang kalau seandainya yang menjadi seorang public figure ini adalah Gen Z atau dia masih muda banget, 17 tahun kurang dikit misalnya gitu kan? Gimana mau berkomunikasi caranya dengan keluarga misalnya gitu? Tapi di sisi lain juga punya tuntutan publik, harus selalu posting di media sosial Ya. misalnya gitu. Sebenarnya tergantung dari pilihan ya, dan juga intinya adalah sebagaimana kamu memilih untuk terjun ke dunia sebagai seorang public figure, keluarga ini mengarahkannya seperti apa? Karena kan kalau mau dibilang Gen Z ini kan pasti ada peran dari keluarga, backgroundnya lah pasti. Oke. Untuk zaman sekarang, karena memang teknologi kan tidak bisa ditahan, Iya. tidak bisa ditutup. Yang bisa menutup adalah diri kita sendiri. Ya, kita yang Dan pilih-pilih termasuk, ya. kita yang pilih, dan peran dari keluarga itu. Nah sekarang karena kita tahu bisa jadi ada dampak negatifnya untuk diri kita, untuk keluarga kita, pemirsa, Kezia punya tips apa untuk menjaga keharmonisan rumah tangga supaya keluarga tetap harmonis? Di tengah kamu tuh punya banyak tuntutan publik, adalah acara ini, harus posting ini gitu. Gimana caranya? Intinya pertama, deket-deket selalu sama yang di atas. Prioritas kita harus tahu, keluarga. Intinya kalau saya sudah menikah, ya tetap prioritas adalah keluarga, pekerjaan bisa dikomunikasikan, sama seperti halnya hari ini. Itu Cara bagi waktu gimana? Cara bagi waktu? balik lagi ke komunikasi dengan suami. Jadi nanti saya ada pekerjaan ini ya, gimana kamu, walaupun memang sekarang anak kan sudah ada yang jaga, tetap kan harus ada pemantauan dari kita sebagai orang tua istilahnya gitu. Jadi kita ya dalam tanda kutip sif-sifan gitu. Jadi bekerja bukan berarti meninggalkan ya. Oke. Nah itu pada saat memutuskan untuk tetap bekerja dan tidak meninggalkan anak-anak, tapi ada yang bantu misalnya hari-hari, itu gimana sih mengomunikasikannya dengan orang tua misalnya gitu? Karena kan biasanya mungkin di keluarga-keluarga yang kecil ada orang tuanya, berarti nenek dan kakeknya ya Iya, jatuhnya. iya. Itu kan biasanya terjadi perdebatan tuh Betul. sama mama aja gitu, Iya, atau sama iya. papa aja gitu. Gimana mengomunikasikannya kayak gitu? Komitmen dari suami istri. Saya juga masih belajar intinya. Intinya adalah komitmen dari sepasang ini orang tua, istilahnya seorang tua ini ya kita yang komitmen mau gimana nih? Apakah memang orang tua akan ikut menjaga
atau hanya memantau, dan itu sebenarnya tergantung dari komunikasi lagi balik. Oke. Karena kan ya mungkin orang tua ya kita mau mereka bisa melihat, tapi bukan menjadi tugas dan kewajiban dia untuk Iya. menjaga. Gitu. Jadi komunikasi lagi apakah memang perlu dengan orang tua, apa orang tua memantau. Nah itu balik lagi komunikasi dengan pasangan. Itu dia pemirsa. Jadi intinya keharmonisan dalam rumah tangga kuncinya salah satunya ternyata komunikasi ya. Walaupun masih belajar, Betul. tapi ternyata sudah terlihat hilalnya adalah komunikasi. Setuju. Kezia terima kasih. Terima kasih. Karena hari ini udah temenin aku ngeteh cantik. Kita akan lanjut lagi pemirsa ngeteh cantiknya. Tiap rasa punya cerita pemirsa. Nanti kami akan kembali lagi untuk Anda di episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.